Oke, sobat Mahasan Teknik, sebelum kita bongkar untuk mengganti bosing, kita cek dulu keadaan spool atau lilitannya ya. Di sini terdapat tiga kabel hitam kuning-kuning. Hitam kuning-kuning berarti hitam untuk patokan arus langsung ya. Kita cek kedua kabel kuning ini. Yang 127 ya. 27. Nah, satunya harus sama ya kalau pencuci. Nah, 27 berarti kabel spool masih oke. Berarti layak untuk digunakan. Oke, kita coba dulu sebelum pergantian bosing. Tadi di posisi di mesin cuci dia nggak mau muter ya, karena ketarik panbel. Kalau posisi di darat lagi, posisi di luar ya, di luar mesin cuci, nah dia mau muter. Coba untuk putaran satunya. Nah, oke ya, dia mau berputar. Tadi di mesin cuci dia dengung. Kerusakan bosing ini dikarenakan tadinya pergantian panbel, dia nggak buka setelan ini ya, setelan dinamo. Kan di bawah ada setelan buat mengendurkan dan mengencangkan panbel ya. Ini posisi ini tadi diantarkan ke tempat servis saya raba-raba, panbelnya begitu keras. Mungkin tadinya sih normal, maksudnya nggak rusak ya. Ini rusaknya karena dipaksa. Posisi panbel kencang dibuat nyuci. Cara membukanya ya kita pakai gerenda ya. Kita gerenda paku ripetnya itu ya. Karena kebanyakan dinamo mesin cuci itu tidak menggunakan baut. Jadi cara membukanya harus dengan cara paksa. Ya emang begini harusnya cara membuka mesin cuci ya, cara membuka dinamo. Setelah digerenda serasa cukup ya, kita menggunakan paku untuk melepasnya ya. Nanti setelah, ada sebagian orang katanya gak usah digerenda, langsung dipukul pakai paku ya, yang nantinya paku ripet bisa digunakan kembali. Kalau kata saya mendingan dibabad aja pakai gerenda, nanti pakai baut ya, biar lebih mantap. Setelah ripetnya sebuah kebuka, kita pukul-pukul aja ya casingnya. Nah, setelah kebuka ini kita pisahkan dinamonya, kita lepaskan dinamonya. Nah, yang bawah ini karatannya, tapi tadi hanya yang atas yang sudah oglak, tapi ya udah kadung dibuka, sebaiknya kita ganti aja dua-duanya. Kita perhatikan coba ya, ini yang bagian atas, nah, oglek dia ya, pantas dia macet ya. Oke, kita perhatikan rotornya ya. Nah, bagian atas ada baret-baret ya, berarti ngegesek angker ya. Ngegesek keren, besi keren spool. Oke, saatnya kita membongkar busing ya. Kita gunakan aja, saya menggunakan obeng ya, obeng gepeng ya, untuk mengangkat klem-kleman penutup bosing. Kalau yang di yang di kipas angin kan ada mangkokan. Nah, ini nggak menggunakan mangkokan, dia hanya menggunakan per baja ya.
per apa sih yang kayak gitulah. Nah kayak gini nih, seperti per ya, per gitu hanya dijepit. Nah karena tebal dia susah kalau nggak menggunakan obeng ya. Kalau yang di dinamo kan tinggal nyongkel mangkokan itu aja. Nah, ini yang bosing satunya ya, yang bosing yang rusaknya, yang rusak parah ini. Kalau yang tadi sih masih bagus, cuman ya karena udah kadung dibongkar kita ganti aja kedua-duanya. Jangan lupa dibersihkan ya karat-karat bekas air ini. Nah ini asnya nih, asnya aja udah baret ya. Ini ya nanti kita ganti aja asnya. Coba kita bersihkan. Nah, terasa ini, terasa kasar ya dipegang. Gitu. Sobat Hasan Teknik, sayang sekali bosing tidak ada ya. Saya sudah muter-muter di pasar. Ini harus online, tapi yang punya mesin cuci ini minta buru-buru. Ya intinya saya harus mengkanibal menggunakan casing ini ya. Ini kebetulan masih oke ya, bosing sama asnya. Tapi lebar rotornya beda. Ini besar, ini kecil, dan akan berpengaruh terhadap tenaga. Jadi mau tidak mau kita harus memindahkan ini ke sini, mindah as ya. Jadi mindah as ini. Oke, langsung aja kita obrak-abrik. Oke, siapkan 2 balok. Kita lepaskan ya. Kita lepaskan asnya dengan cara dipukul menggunakan kayu ya, jangan menggunakan palu. Kita pukul, nah, langsung ini aja boleh ya. Kalau pakai besi atau pakai palu bisa jeber ya, nanti dia nggak masuk ke bosing. Kita pukul-pukul aja sampai asnya keluar ya. Nah seperti itu ya. Dengan cara dipukul-pukul. Coba lagi ya, kita gaplok. Nah sudah keluar ya asnya. Oke. Nah ini ya as yang rusak tadi. Sekarang kita ambil as yang masih oke. Seperti tadi kita pukul-pukul ya. Kalau susah kita balik dari atas, coba ya. Nah copot deh akhirnya. Sekarang tinggal memasukkan atau memindahkan ke rotor yang tadi ya, rotor bawaan mesin cuci ya, yang gede dia.
Kalau untuk diameter pasti sama ya. Untuk pencuci, sesama pencuci itu sama. Kalau pengering kan lain lagi. Tadi saya ke pasar, kalau bosing yang untuk pencuci banyak ya. Untuk pengering, bosing pengering banyak. Kalau buat pencuci ini lagi kosong dari stoknya. Oke, saatnya kita memasang kembali menggunakan casing baru. Wah, bukan casing baru sih, casing lain ya. Kita menggunakan baut sekarang ya, tidak menggunakan ripet karena saya tidak punya paku ripet. Kita gunakan baut 10. Usahakan untuk proses ngebaut ini harus kencang ya, karena getaran mesinnya cukup kuat ya. Setelah dirasa cukup untuk membautnya, kita tes. Kalau berat kita pukul-pukul ya, kita pukul-pukul bodinya supaya bosingnya lancar, bosing lagi, asnya lancar ya. Kalau belum lancar ya kita gebuk-gebuk lagi. Nah, seperti ini ya. Ini udah lancar. Kita kencangkan kembali sampai betul-betul kencang. Saatnya pengujian. Oke ya. Udah muter ya. Ya, langsung aja kita pasang poli untuk mengetes. Nah, mantep ya. Putaran sebelahnya kita cek juga ya. Sangat loncer ya. Untuk sebelahnya kita coba juga. Oke, mantap dan siap dipasang di unit mesin cuci. Langsung aja. Ya, di sini kita proses pemasangan dinamo kembali ya. Seperti biasa, kita kira-kira aja lah. Di situ kan ada bisa disetel ya, bisa disetel kencang, kendornya panbel. Kita coba ambil di tengah ya. Oke. Jangan lupa sosap lagi. Sobat Hasan, teknik. Kalau video ini berguna ya, subscribe, like, dan share tentunya. Nah, untuk pemasang kabel kan tadi ini sebelum saya potong, karena buat tutorial saya sisakan ya. Saya sisakan dikit-dikit biar nanti pemirsa tahu ya. Kalau kuning ini biru ini sambungan kapasitor ya. Ini bawaan dari servis yang dulu ya. Mungkin orang udah pernah servis ini. Nah, ini kalau kuning ke kuning ya biasa. Karena kita sisakan kan enak. Seperti kabel arus langsungnya nih, kan ada sisa 2 kabel itu, yang pendek 2 itu saya sisakan untuk pencuci dan pengering, karena pencuci dan pengering itu untuk kabelnya digabung yang buat arus langsungnya ya. Nah, ini yang buat pengering ya. Kalau untuk pencucinya sesuaikan warna aja ya, karena ini dinamonya masih bawaan ya, hanya ganti casing. Langsung aja kita cek ya. Kita cek
Oke, kita coba ya. Kalau tadi kok macet ya, sekarang kita coba. Oke, sudah berputar dengan mulus. Tinggal nanti bersihkan ya. Ini nampaknya mesin cuci sudah lama terbengkalai. Oke, putaran kanannya pun normal. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.